Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, oleh anugerah dan kemurahan Tuhan, kita boleh berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Saya percaya firman Allah itu sangat bermanfaat bagi pertumbuhan rohani kita. Karena itu mendengarkan firman itu sesuatu yang sangat penting dalam pertumbuhan iman kita. Mengawalinya, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu ya Allah di hari ini untuk perkenanan Tuhan di mana kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Mazmur 105 ayat 37 sampai dengan ayatnya yang ke-45. Secara khusus saya akan baca ayat 45, firman-Nya berkata demikian. Agar supaya mereka tetap mengikuti ketetapan-Nya dan memegang segala pengajaran-Nya. Haleluya. Demikian sabda firman-Nya hari ini yang intinya mengajar dan menasihati kita tetap mengikuti ketetapan Tuhan. Sebagai umat, sebagai orang percaya, kita terus belajar dan berusaha supaya kita tetap mengikuti ketetapan Tuhan. Apa ketetapan Tuhan? Itu kita terus pegang, kita terus jalani, kita terus ikuti dalam perjalanan kehidupan kita. Kalau kita bicara ketetapan Tuhan, maka sesungguhnya sama dengan kita bicara akan firman-Nya. Karena firman-Nya adalah ketetapan Tuhan. Dan Tuhan mau kita tetap mengikuti ketetapan Tuhan. Hal ini jelas sekali dalam ayat 45 tadi, agar supaya mereka tetap mengikuti ketetapan-Nya. Tuhan mau umat Israel pada waktu itu supaya mereka tetap mengikuti ketetapan Tuhan. Dan itu juga kemauan Tuhan bagi kita untuk kita tetap mengikuti ketetapan Tuhan. Lalu pertanyaannya adalah kenapa kita harus tetap mengikuti ketetapan Tuhan? Apa dasarnya? Apa alasannya? Sehingga kita harus tetap mengikuti ketetapan Tuhan. Setidaknya ada 3 alasan yang saya jumpai dalam ayat ini. Yang pertama dalam ayat 37 sampai 41. Dituntunnya mereka keluar membawa perak dan emas. Dan di antara suku-suku mereka tidak ada yang tergelincir. Orang Mesir bersukacita ketika mereka keluar, sebab orang-orang Mesir itu ditimpa ketakutan terhadap mereka. Di sini kita melihat bagaimana sang pemazmur mendeskripsikan akan pertolongan Tuhan yang luar biasa bagi umat Israel pada waktu itu. Ketika menolong mereka keluar dari Mesir, menolong mereka dari masa-masa yang sukar dalam perjalanan di padang gurun. Bagaimana intervensi Tuhan, berkat Tuhan, pertolongan, mujizat Tuhan yang sungguh nyata dalam hidup mereka. Artinya ayat ini mengatakan bahwa kenapa kita harus tetap mengikuti ketetapan Tuhan. Karena alasan pertama, karena pertolongan Tuhan yang luar biasa bagi kita. Sama seperti Tuhan menolong umat Israel, demikian juga Tuhan menolong kita dalam sepanjang kehidupan kita, dalam kita menjalani kehidupan ini ketika kita dalam keadaan susah, kesulitan, ada persoalan, ada sakit penyakit. Kita melihat bagaimana pertolongan Tuhan dalam hidup kita sampai kita masih ada sampai saat ini. Menyadari pertolongan Tuhan itulah yang harusnya memotivasi kita, mendorong kita untuk tetap mengikuti apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Kita belajar mengikutinya, belajar untuk melaksanakannya dalam hidup kita sehari-hari. Yang kedua, kenapa kita harus tetap mengikuti ketetapan Tuhan? Ayat 43, dituntunnya umatnya keluar dengan kegirangan dan orang-orang pilihannya dengan sorak-sorai. Dan orang-orang pilihannya dengan sorak-sorai. Kenapa kita harus tetap mengikuti ketetapan Tuhan? Karena kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Saudara dan saya adalah umat pilihannya.
Bukan hanya umat Israel, umat pilihannya, tapi saudara dan saya yang sudah percaya kepada Kristus, yang sudah berpindah dari kegelapan kepada terang, atau saudara dan saya adalah gerejanya, saudara dan saya juga adalah orang-orang pilihannya. Orang-orang yang khusus dan spesial di mata Tuhan. Karena kita adalah orang-orang pilihannya yang dia sudah tebus dengan darah yang mahal di Bukit Golgota, maka kita belajar untuk tetap mengikuti ketetapan Tuhan. Jadi mari kita sadari sebagai umat bahwa kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Karena kita adalah orang-orang pilihannya, kita adalah biji matanya, kita adalah orang-orang yang sangat spesial dan berharga di mata Tuhan, maka kita belajar untuk kita tetap terus-menerus mengikuti apa ketetapan Tuhan, apa peraturan Tuhan, apa pengajaran Tuhan kita harus pegang dan kita ikuti, kita pedomani dalam kita menjalani kehidupan ini. Alasan ketiga kenapa kita harus tetap mengikuti ketetapan Tuhan ayat 44, diberikannya kepada mereka negeri-negeri, bangsa-bangsa, sehingga mereka memiliki hasil jeripaya suku-suku bangsa. Di sini kita melihat bagaimana berkat Tuhan bagi umat Israel pada waktu itu. Dan di sini juga menunjukkan alasan yang ketiga kenapa kita harus tetap mengikuti ketetapan Tuhan, karena berkat Tuhan dalam hidup kita. Sama seperti berkat Tuhan bagi umatnya Israel pada waktu itu, demikian juga berkatnya bagi kita. Diberikannya kepada mereka negeri-negeri, bangsa-bangsa, sehingga mereka memiliki hasil jeripaya suku-suku bangsa. Itu menunjuk suatu berkat Tuhan bagi umatnya pada waktu itu. Dan itu menjadi dasar alasan kenapa umat pada waktu itu harus tetap mengikuti ketetapan Tuhan. Demikian juga kita sekarang ini. Karena berkat Tuhan dalam hidup kita, itulah yang harus mendorong dan terus memotivasi kita untuk kita tetap mengikuti ketetapan Tuhan. Sehingga apapun ketetapan Tuhan dalam hidup kita, apapun yang difirmankannya, apapun pengajaran-pengajaran firman yang kita dengar, yang kita baca, hendaknya itu kita pegang, kita jalani, kita hidupi dalam kehidupan kita sehari-hari karena berkat Tuhan dalam hidup kita. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang mengajar dan menasihati kami tetap mengikuti ketetapan Tuhan. Ajar dan tolong kami ya Allah, supaya kami tetap mengikuti ketetapan Tuhan saja. Karena pertolongan Tuhan yang luar biasa bagi kami. Karena kami adalah orang-orang pilihan Tuhan. Karena berkat Tuhan dalam hidup kami. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkan kami supaya kami bisa memperlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Diberkatilah mereka ya Allah dengan berkat-berkat-Mu baik jasmani maupun berkat rohani. Yang dalam keadaan sakit hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya hari ini.